Wujudkan komitmen, Rudi dorong pembangunan zona integritas menuju EBM dan WBBK di BP Batam. BP Kepala Badan Pengusahaan Batam, BP Batam, Muhammad Rudi, membuka sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani, WBBM, di lingkungan BP Batam, pada Kamis 24/2, di Balai Rungsari BP Batam. Hadir dalam kegiatan secara daring, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamarudin, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Doti Rahmati Asih, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Keperit, Lagat Paroha Patasia dari Pengadilan Negeri Batam, Pangkalan TNI Angkatan Udara, Lanut, Hang Nadim, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal, Batam. Kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwianto, anggota bidang administrasi dan keuangan BP Batam, Wahjo Triwidijo Kuncoro, beserta para pejabat di lingkungan BP Batam. Dalam sambutannya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk mewujudkan komitmen pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, proses perizinan harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang tertera di dalamnya. Bila BP Batam sudah berhasil melaksanakannya, Muhammad Rudi yakin, pelayanan investasi maupun pelayanan lainnya akan berjalan dengan sempurna. Maka kita butuh komitmen dari seluruh pegawai BP Batam, para pelaksana di lapangan, agar menjaga integritas ini bisa kita laksanakan. Khusus di BP Batam pada 2 unit kerja, yaitu Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP, dan Badan Usaha Pelabuhan Batam, kata Muhammad Rudi. Nilainya capai Rp1,4 miliar 14 puskesmas kembalikan dana insentif Kejaksaan Negeri, Kajari. Bintan kembali menerima pengembalian uang kelebihan pembayaran insentif COVID-19 tenaga kesehatan Rp1,439 miliar dari 14 puskesmas di Bintan. Kajari Bintan, Iwayan Riana, mengatakan, 14 puskesmas telah mengembalikan uang kelebihan insentif COVID-19 tahap kedua. Sebelumnya, 14 puskesmas di Bintan telah mengembalikan Rp504 juta lebih. Total yang sudah dikembalikan sekitar Rp1,944 miliar, kata Wayan, kemarin. Berdasarkan penghitungan tim auditor Kejati Keperit, jumlah kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan di Bintan sekitar Rp2,163 miliar dari total pencairan dana insentif tenaga kesehatan selama 2 tahun Rp7,056 miliar. Dari pengembalian uang tersebut, kata Kajari, masih ada Rp219 juta yang belum dikembalikan. Dari Puskesmas Teluk Sebong meminta waktu untuk mengembalikan uang sekira Rp219 juta. Kita minta mereka segera mengembalikannya. Dewan dukung penyegelan SPBU yang melanggar agar BBM subsidi tidak disalahgunakan. Penyaluran solar harus sesuai prosedur. 2 unit stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di kawasan Sagulung dan Bantuaji disegel Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Kota Batam karena melayani pembelian solar tidak sesuai dengan sistem fuel card berisi seperti yang dianjurkan pemerintah. Penyegelan itu nyatanya mendapat dukungan parlemen, yang berharap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi sesuai aturan dan tak disalahgunakan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, Rubina Situmorang, mengaku mendukung penyegelan yang dilakukan oleh Disperindak Kota Batam tersebut. Menurutnya, Disperindak memang harus bertindak tegas dalam penyaluran BBM yang disubsidi pemerintah tersebut. 1 kartu berisi itu memang hanya untuk 1 mobil, dan itu harus sesuai dengan plat nomor kendaraan kita, ujar Rubina, Kamis, 24/2. Ia mengungkapkan, dirinya juga mempunyai kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar. Sehingga, 1 kartu berisi hanya digunakan untuk 1 kendaraan. Itu memang perlu ditindak, jangan sampai terulang lagi seperti dulu, tak sesuai aturan. Akhirnya, solar itu langka karena permainan, katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada SPBU lain di Kota Batam agar disiplin dan sesuai dengan prosedur dalam penyaluran BBM jenis solar agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak.
Sebab, sistem kartu bergizi seperti yang dianjurkan pemerintah ini, bertujuan agar BBM bersubsidi itu bisa tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan. Jangan untuk kepentingan diri sendiri akhirnya masyarakat dirugikan. Jadi jangan sampai mengganggu masyarakat banyak imbuhnya. Dalam berita sebelumnya, 2 SPBU yang disegel tersebut adalah SPBU 728 Simpang Tobing dekat Aviari Batuaji, dan SPBU 709 Codo, Sagulung. Kepala Disperindak Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, penyegelan pompa solar bersubsidi dilakukan saat timnya melakukan sidak pada Selasa, 22/2. Di mana petugas dari 2 SPBU tersebut kedapatan tak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Petugas diduga tak melakukan pengecekan kartu bergizi solar saat ada pembelian solar bersubsidi. Padahal, pengendara tersebut memakai kartu bergizi yang tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Bahkan, ada pengendara mobil yang memiliki 2 hingga 3 kartu bergizi. Jadi, petugas ini asal isi saja, mereka tak melakukan pengecekan. Ada juga kartunya sudah mati, tapi tetap dilayani, kata Gustian.